Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TVRI Jogja yang istimewa, bersyukur sekali kita bisa dipertemukan dalam satu program yang insya Allah bisa menguatkan iman Islam kita. Di mana lagi kalau bukan di Tablik Islami. Iya, baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kami berharap mudah-mudahan Anda dalam kondisi sehat, sehat imannya, sehat raganya juga gitu ya. Sehingga dalam melakukan rutinitas keseharian kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kali ini saya di studio ya, ingin banget mengajak semua yang ada di rumah untuk sama-sama mengkaji tentang menanamkan iman pada anak. Tentunya saya tidak sendirian karena di studio sudah cukup ramai dihadiri oleh majelis taklim. Nah, kita sapa dulu ya. Ini sebelah kiri saya, unyu-unyu semuanya sudah memberikan senyum dari mana, Bu? Majelis taklim Baiti Jannati. Baiti Jannati mengharap Allah, mengharap syafaat Rasulullah. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Namanya aja udah Baiti Jannati ya. Ini sudah siap-siap menjadi penghuni surga? Siap Bu? Siap Bu? Siapnya kok ragu-ragu ya Bu ya. Baik, yang sebelah kanan saya ini ya. Hari ini kita feeling so good ya. Senada, Masya Allah. Padahal kita nggak janjian ya Bu ya. Iya, dari mana ini Ibu-Ibu? Hijatul Ulya. Allah tujuanku, Muhammad nabiku, Al-Quran penuntun hidupku. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak ya. Erina. Cukup lama kita nggak ketemu ya. Iya, udah berapa abad itu kayaknya. Waduh, berapa abad. Memang TVRI itu mempersatukan kita semua ya. Baik, pemirsa dirahmati Allah, bagaimana kita bisa menanamkan iman pada anak? Tentunya tidak serta-merta orang tuanya muslim, kemudian anak-anak harus beriman, atau mungkin kita menitipkan kepada sekolah gitu ya, kepada guru, pada ustazah. Nah, seperti apa Ustadz, kalau kita bicara tentang bagaimana menanamkan iman pada anak, itu kan pastinya ada tuntunannya gitu ya. Monggo Ustadz, seperti apa ini Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa, baik, pemirsa semua, bunda-bunda yang dicintai Allah, Bapak Ibu, semua ayah bunda yang dirahmati Allah, anak adalah aset orang tua. Anak itu investasinya orang tua. Bukan hanya investasi di dunia, tapi juga di akhirat. Betapa banyak besok di akhirat anak gandeng tangan orang tuanya ke surga. Anak, kita sebagai orang tua mungkin gak bisa ngaji, mungkin sebagai orang tua kurang ibadahnya lemah, sholatnya lemah, zikirnya lemah dalam ibadah. Tapi kita punya anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang luar biasa, yang besok anak itu bisa jadi jalan surga bagi orang tua. Gandeng tangan orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah aset investasi yang besar dari Allah. Maka anak ini bukan sekedar aset investasinya kita dunia wal akhirat, tapi anak juga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mesti tahu caranya mengelola amanah ini, mendidik anak ini supaya benar. Supaya anak ini sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kita pengen jadi punya anak yang soleh, yang solehah, yang besok gandeng tangan kita. Caranya bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adibu auladakum ala thalathi khisal. Didik anakmu dengan 3 perkara. Ingat, ini Nabi ngatakan berurutan, jangan dibolak-balik cara didik anak nih. Adibu auladakum bisalasi khisal. Didik anakmu dengan 3 hal. Yang pertama, hubbin nabiikum, cinta sama nabimu. Yang kedua, hubbin li ahli baiti, mencintai keluarganya Nabi. Baru yang ketiga, hubbin ala qiraatil Quran, mencintai Al-Quran. Cinta membaca Al-Quran. Al-Quran oleh Nabi ditempatkan di poin ketiga.
setelah mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, baru Al-Quran. Gitu Mbak Erina. Jadi kebanyakan orang tua kan langsung anaknya tahfiz, Al-Quran. Enggak gitu. Perintahnya Nabi itu, anakmu itu kenalkan dulu kepada nabinya. Cintakan dulu hatinya kepada nabinya. Terus tumbuhkan di hatinya cinta kepada keluarganya Nabi. Baru yang ketiga, Al-Quran. Masya Allah. Ini sebelum kita jeda itu yang lain-lain nanti ya. Sebelum mungkin ada ibu-ibu yang pengen nanya. Sayyidina Ali itu wafatnya dibunuh. Siapa yang bunuh? Ibnul Muljam. Ketika sedang sholat, Sayyidina Ali itu dibacok kepalanya sehingga terbelah. Sayyidina Ali terkapar, kepalanya berusaha disatukan, tetapi darah yang keluar begitu banyak, akhirnya wafat. Siapa yang bunuh Sayyidina Ali? Hafiz Quran. Yang membunuh Sayyidina Ali, Hafiz Quran. Kenapa seorang Hafiz Quran yang hafal banyak Quran bisa membunuh Sayyidina Ali? Karena tidak ditumbuhkan ke hatinya cinta kepada Nabi dan cinta kepada keluarganya Nabi. Ustadz, boleh nanya nggak? Kan kalau tadi kan cinta kepada Nabi, gitu ya. Kenapa tidak ditanamkan iman dulu kepada Allah? Nah, karena kita itu kenal Allah lewatnya siapa? Nabi Muhammad. Kita bisa baca Quran, Al-Quran turun ke siapa? Ke Nabi Muhammad. Maka nikmat terbesar dalam hidup kita, sebelum nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat terbesar yang pertama dan utama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad kita bisa sholat. Karena Nabi Muhammad kita duduk di sini. Benar? Karena Nabi Muhammad ibu-ibu pakai jilbab. Benar? Nah, itu jilbab itu ayatnya turunnya lewat siapa? Nabi Muhammad. Tadi malam mungkin ibu sholat tahajud. Bisa sholat tahajud. Itu sholat tahajud ngikuti siapa? Nabi Muhammad. Ibu bisa bersedekah. Sedekah ngikuti siapa? Nabi Muhammad. Semua ini muaranya lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum kita kenalkan Al-Quran, kenalkan ke Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran. Kalau anak hanya diajarkan hafal tahfidz Quran. Begitu banyak pondok pesantren yang saya lihat hafal 15 juz, hafal 20 juz. Ini Al-Quran umpama ya, bawanya Quran kayak gini. Quran. Ini Quran. Coba ibu perhatikan, anak-anak di pondok tahfidz bawa Quran kayak bawa buku, kayak bawa majalah. Jarang kita lihat. Ada beberapa banyak sih di tempat lain yang di pondok-pondok yang khusus dia mengajarkan adab dan tahfidz. Sehingga ketika megang Quran pun dengan penghormatan. Dia cium, dia letakkan di dadanya. Betapa dia memuliakan Al-Quran. Ketika dia memuliakan Al-Quran, hafalannya berkah. Tapi ketika Al-Quran yang dihafal saja, dia gak ngerti cara memuliakan Al-Quran yang dia hafal, maka hafalannya tidak membawa kebaikan buat dirinya. Al-Quran diletakkan aja biasa di lantai. Bahkan maaf nih, kadang-kadang, maaf ya Bu ya, maaf. Ada orang tuh ngaji sambil duduk begini, atau pengajian, Quran taruh di lantai. Bener gak? Bagaimana dia bisa meletakkan Al-Quran di lantai? Kadang ada yang duduk bersila, ini, terus ngaji, Quran taruh di sini. Bagaimana bisa Al-Quran diletakkan di kakinya? Subhanallah, Masya Allah. Itulah yang terjadi. Kenapa kita disuruh untuk diajari Nabi, untuk mencintai Nabi? Agar orang itu punya akhlak. Agar orang itu punya akhlak. Sebab ilmu tanpa akhlak, ilmunya nggak ada manfaatnya. Masya Allah. Jadi merinding saya ya. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita, mumpung belum terlambat ya Ustadz ya. Masih bisa diluruskan. Tapi ingin tahu lebih banyak lagi ibu-ibu, bagaimana caranya? Oke, baik, kita jeda dulu ya. Dan untuk Anda pemirsa, pastinya juga ingin tahu lebih dalam lagi bagaimana menanamkan iman pada anak, yaitu mencintai Nabi, keluarga Nabi, dan juga mencintai Al-Quran. Tentunya setelah jeda berikut ini. Tetap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya Allah, mudah-mudahan yang membacakan dan juga yang menyimak senandung ayat suci Al-Quran tadi, insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, dan tadi sudah bersama Ainun ya Ustadz ya, kita mendengarkan Quran surat Al-Luqman. Dan untuk Anda pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, terima kasih ya masih terus bersama kami dalam program Tablik Islami. Membagikan Al-Quran, mempersatukan umat. Ya, kita masih bersama Ustadz Adi Abdillah tentang bagaimana menanamkan iman pada anak. Dan tentunya masih bersama dengan Majelis Taklim Izzatul Ulia dan juga Baiti Janati. Baik, Ustadz, kita juga penasaran nih, gimana caranya? Karena kalau selama ini saya dulu taunya iman pertama kali itu yang diajarkan adalah percaya sama Allah gitu kan. Sebagaimana urutan rukun iman. Ini mendapatkan sebuah pencerahan sekali. Ini terutama ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu gimana? Ada yang sudah mau mantu? Loh, apa hubungannya? Mungkin nanti diteruskan kepada anak-anaknya gitu ya. Gimana caranya menanamkan iman pada putra-putri tercinta. Nah, caranya gimana nih Ustadz? Baik, jadi betul anak itu dikenalkan kepada Allah. Dikenalkan kepada Rasulullah, kepada kitab Allah ya. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada Rasulnya dan seterusnya. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa untuk kita mengenalkan anak kepada Allah itu kadang kesulitannya karena anak itu membayangkan Allah itu kan gak kelihatan. Harus ditampakkan sosok yang bisa dilihat oleh anak. Allah di mana ya gitu, bunda-bunda kan, gitu. kan bingung tuh. Maka kenalkan sosok Rasulullah SAW kepada anak. Jadi anak itu ketika sudah kenal kepada Rasulullah SAW, maka anak itu akan cinta sama nabinya. Kalau anak itu cinta kepada nabinya, anak itu akan mengikuti akhlaknya. Sehingga dia tuh punya iman, punya hafalan Quran, punya agama, punya ilmu, tetapi dibarengi dengan akhlak yang indah. Itu yang sekarang mulai kehilangan. Itu yang sekarang mulai kehilangan. Anak aja sekarang di sekolah, lihat ketemu gurunya, halo bro, gurunya digituin malah. Bener. Katanya ngikutin zaman Ustaz. Ya kayak gitu. Ya. Sehingga buat anak itu kurang berkah ilmunya. Sekarang ini kita nih fokus ke pengetahuan. Kita lupa didik akhlaknya anak. Padahal Rasul itu mengatakan, laqad kana lakum, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ibu, kalau saya bilang gini, Bu, kalau ibu mau niru seorang istri yang solehah, tirulah Mbak Erina. Umpamanya saya bilang gitu. Ibu kalau pengen ngelihat sosok istri solehah, lihatlah Mbak Erina. Berarti saya sedang muji siapa itu? Muji siapa? Muji Mbak Erina. Tapi jangan GR loh Mbak. Oh iya, makanya saya udah deg-degan loh ini Ustaz. Saya solehah nggak ya? Berarti saya sedang memuji Mbak Erina. Lah ketika Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Berarti Allah sedang muji siapa? Rasulullah. Allah sedang muji Rasulullah. Bayangkan loh, bukan makhluk memuji Allah, Allah memuji makhluknya. Allah memuji makhluknya, memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau anak dijauhkan dari sosok Rasulullah, anak-anak zaman sekarang kehilangan figur. Akhirnya yang dicontoh siapa? Pemain bola internasional, artis K-pop, BTS ya, artis gitulah, artis kayak gitu. Akhirnya anak niru mereka, laki-laki pakai anting-anting, ya kan? Iya. Niru pemain bola pada tatoan, ngikut pada pakai tatoan. Kenapa? Mereka nggak punya figur. Kenapa nggak punya figur? Contoh, orang tuanya nggak mengenalkan Rasulullah kepada anaknya. Saya pernah silaturahim ke tempat orang soleh di Godean. Beliau bilang begini, Mas Adi, anak saya tidak pernah makan di luar, jajan di luar nggak pernah. Saya bilang, kok zaman sekarang ada anak nggak boleh jajan di luar, di warung sebelah aja nggak boleh. Lah terus kalau anaknya pengen jajan gimana? Beliau katakan, kami yang bikin makanan sendiri untuk anak, kami yang bikin jajan untuk anak, kami yang bikin gorengan untuk anak. Kami heran, kenapa anak sampai nggak boleh jajan di luar? Kata beliau mengatakan begini, sebab makanan yang di luar itu belum tentu dibacakan sholawat. Masya Allah. Sementara semua makanan yang ada di rumah ini sudah kami bacakan sholawat. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa mesti dibacakan sholawat? Beliau mengatakan,
agar tumbuh di hati anak saya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ayo Bu, kita mulai hidupkan kembali Bu idola kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Nyun Sewu, ini kayaknya kalau dari tadi saya nanya, sekarang kita kasih kesempatan ya untuk majelis taklim yang hadir di studio untuk bertanya nih ya. Yang mana nih? Sebelah kanan dulu ya. Yang mau bertanya mana silahkan. Masya Allah semuanya bertanya ya. Wah, tapi satu dulu ya. Ya baik silakan berdiri. Ya. Sebutkan namanya Ibu siapa ya? Ya. Iya, matur suwun Ustadz, nama saya Ibu Nur Hidayah dari Izzatul Ulia Trini. Silahkan Ibu bertanya, tapi jangan yang sulit-sulit pertanyaannya ya. Kayak dalam agama kita dilarang mempersulit orang lain. Iya Ustadz, betul. Dan saya hanya ingin bertanya, kapan waktu yang tepat untuk menanamkan iman kepada anak kita? Matur suwun. Ya, baik, terima kasih Ibu. Langsung nih Ustadz. Baik. Kapan waktu yang tepat untuk menanamkan iman kepada anak? Setiap waktu. Saya pernah disampaikan, dinasihatkan oleh guru. Ketika kamu pilih guru, pilihlah guru yang hatinya tersambung terus sama Rasulullah. Terus saya bingung kan, terus cara kita mengetahui guru ini hatinya tersambung ke Rasulullah atau tidak, dari mana? Caranya begini Bu, perhatikan. Ada seorang orang tua nyuruh anaknya minum, ngelihat anaknya minum pakai tangan kiri. Anaknya minum pakai tangan kiri. Lalu orang tuanya bilang apa? Jangan makan, jangan minum pakai tangan kiri. Itu caranya setan. Jangan pakai tangan kiri. Kita sering ngomong gitu kan? Jangan minum pakai tangan kiri, itu caranya setan. Tapi orang tua yang hatinya kesambung sama Rasulullah, dia akan mengaitkan segala sesuatunya kepada Rasulullah. Dia akan mengatakan apa? Enak, jangan minum pakai tangan kiri. Karena Rasulullah itu kalau minum pakai tangan kanan. Supaya dikit-dikit ingatnya Rasulullah, dikit-dikit ingatnya Rasulullah, dikit-dikit ingatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau di rumah kita, anak kita terbiasa mendengar nama Rasulullah, orang tuanya terbiasa mengucapkan Rasulullah, tiap hari di rumah itu disebut nama Nabi Muhammad, rumah itu rumah yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rumah itu rumah yang diberkahi. Karena di dalam amal, makanya kita dikatakan orang tua kita, orang-orang soleh kita mengatakan, para ulama, setiap kita masuk rumah, kita masuk dengan kaki kanan. Kenapa dengan kaki kanan? Agar kaki kanan kita, langkah kaki kanannya lebih banyak di dalam rumahnya itu, lebih banyak jumlahnya. Tapi kan habis ini nanti semua langkahnya kaki kanan semua loh. Jadi kanji gini-gini, kanan lagi gitu. Ustaz Nyun Sewu, kita pindah ke majelis taklim Baiti Janati dulu ya. Iya, sudah juga ingin ada yang bertanya. Mana Bu yang mau bertanya? Boleh angkat tangan. Masya Allah, 1, 2, 3. Tapi satu dulu ya. Iya, silahkan. Badannya periksa Ustaz. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bu Adik dari Majelis Taklim Baiti Janati. Begini Ustaz, seperti kita ketahui bahwa yang namanya seorang umat apabila sudah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang jadi pertanyaan saya Ustadz, apakah di sini ada ketentuan doa anak yang solih itu, karena tidak semua orang kan Nyun Sewu punya anak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah ada ketentuan entah itu anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu anak kandung, atau anak tiri, atau anak asuh? Mungkin itu saja. Jazakallah sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Adik ya? Iya. Walaupun ibu-ibu tetap adik-adik ya. Berarti selalu imut-imut ya Ustadz ya? Sebentar, tadi saya lanjutkan sedikit jawaban tadi. Boleh. Jadi ketika orang tua masuk kaki kanan, sambil kita mengucapkan salam dan ingat ini adalah sunnah Rasul SAW. Ketika kita masuk rumah dengan kaki kanan mengucapkan salam dan saat itu kita ingat Rasul itu seperti ini ketika masuk rumah, maka bersama dengan langkah kaki kita ke kanan tadi, dan setiap kita makan pakai tangan kanan ingat Rasulullah, minum pakai tangan kanan ingat Rasulullah, maka rumah itu akan dipenuhi dengan nurnya, cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuat rumah itu jadi berkah, bawaannya itu enak, indah. Baiti Janati. Grup mana yang Baiti Janati? Ini tadi.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih bersama tentunya dalam satu program yang penuh dengan kekuatan iman ya, dan juga pencerahan. Di mana lagi kalau bukan di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Iya, baik. Wah, ternyata cepat sekali waktunya. Kita harus belajar banyak ini ya. Harus ada part 1, part 2 gitu ya, tentang menanamkan. Part 3 juga ya. Rasulullah, belum ke keluarganya, belum ke Al-Quran. Sekarang dapat 1 dulu ya. Menanamkan iman pada anak ya. Tapi boleh nih, tadi pertanyaan dari Bu Ade, silahkan Ustaz. Jadi Bu Ade, pertanyaannya adalah kalau orang yang ketentuan mendoakan orang tua. Jadi hadis itu jangan dimaknai begini. Ketika orang meninggal dunia, memang betul orang udah nggak bisa sholat. Orang udah nggak bisa lagi puasa. Nggak bisa lagi melakukan amal-amal seperti yang kita masih hidup. Tetapi bukan berarti dia hanya dapat dari 3 itu, bukan. Maksudnya itu adalah peluang besar dia dapat dari 3 itu, peluang besarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia dapat pahala dari peluang-peluang yang lain. Maksudnya begitu. Contoh misalnya, ada teman saya sudah meninggal. Misalnya teman saya namanya Slamet, sudah meninggal. Lalu suatu hari saya ingat Slamet. Saya punya sebidang tanah, saya wakafkan atas nama Slamet. Sampai nggak pahalanya? Sampai. Apa ada hubungan darah sama dia? Nggak ada. Apa yang sedekah dia? Bukan. Yang sedekah saya. Tapi tetap sampai. Jadi bukan bermakna orang meninggal tidak dapat amal apa aja kecuali hanya 3. Bukan kecuali hanya 3 maknanya. Bahwa kebanyakan hanya 3 ini yang dia peluangnya masih bisa dapat. Tapi masih bisa dapat dari peluang-peluang yang lain. Termasuk doa anak angkatnya, anak kandungnya. Selama masih mendoakan, dapat. Doakan orang mati boleh nggak? Doakan orang mati boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Yang boleh itu doakan orang supaya hidup, sehat, panjang umur, selamat. Jangan doakan orang mati. Masa orang doakan mati? Supaya hidup, sehat, panjang umur. Oke, serius. Jadi gini, Rasul itu ketika ada sahabatnya meninggal, Nabi sholatin. Ketika nyolatin baca apa? Allahumma gfir lahu. Ya Allah ampuni dia. Warhamhu, sayangi dia. Nabi ada hubungan darah nggak sama dia? Nggak ada. Nyampe nggak doanya? Nyampe. Jadi mendoakan orang yang sudah meninggal itu mesti sampai. Nggak harus anak kandung, tetangga, saudara, temen, sampai. Jadi gitu ya Bu Ade ya. Jangan khawatir. Siapapun orang yang mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia, insya Allah doanya sampai. Gitu Mbak Erina. Ya baik, jadi sudah ya Bu ya. Nah kita kembali lagi ke tema ini, menanamkan iman pada anak. Ini baru ada, kan ada 3. Pertama kali menanamkan cinta kepada Rasulullah. Nah ini gimana nih langkah-langkahnya Ustadz? Apa harus kita kan pada bingung anak-anak, gambarnya kayak apa sih Nabi Muhammad loh? Ada yang bertanya seperti itu loh, anak-anak secara kritis, anak-anak PAUD itu nanya gitu. Kita itu kalau menanamkan kenal anak ke Rasulullah itu adalah kenalkan ke Rasulullah dengan sosok Nabi Muhammad. Bisa lewat kisah-kisah, lewat cerita, belikan buku-buku tentang Rasulullah. Kalau dongeng jangan dongeng tentang kancil sama buaya terus. Kancil sama macan terus. Dongengin, ceritakan tentang Rasulullah, sosok yang indah, manusia yang paling indah yang Allah nggak pernah ciptakan manusia seindah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau Nabi berjalan di siang hari, matahari pun menyinari Nabi, nggak ada bayangannya. Itu Nabi Muhammad. Kenapa nggak ada bayangannya? Kata para ulama, matahari itu tidak mungkin memantulkan bayangan Nabi Muhammad karena malu kepada Nabi Muhammad. Sebab apa? Cahayanya matahari itu berasal dari pantulan cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kita banyak yang nggak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang perlu kita kenalkan agar anak kita kagum dan cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikatakan dalam kitab Al-Ayatul Bayinat fi Adhani Rasulillah min Mu'jizat. Siti Aisyah itu jahit bajunya Rasulullah di malam hari, jarumnya jatuh, dicari karena rumah Nabi gelap, nggak ada lampu itu, gelap, nyari jarum, sebutir jarum itu cari nggak ketemu. Tiba-tiba rumah Siti Aisyah itu jadi terang sehingga jarum yang kecil ketemu. Ketika dicari, ini jarum yang saya cari ketemu. Lalu dicari sumber terangnya dari mana? Begitu lihat di pintu, ternyata Rasulullah yang baru saja masuk ke dalam rumah. Terang karena apa? Pantulan cahayanya wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sampai sahabat Nabi berkata, kami kalau jalan malam hari sama Nabi Muhammad, kami nggak butuh lampu dan pelita.
jalan itu sudah terang dengan cahayanya wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi dengan menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita sudah menanamkan iman pada anak-anak kita, dan itu dimulai sejak sekarang gitu ya. Jadi belum ada kata terlambat Bu, mulai sekarang kita cerita ya Bu. Tapi kita harus belajar juga Bu mengenal Rasulullah. Jangan-jangan kita sendiri juga belum mengenal ya, masih. Iya, baik-baik. Ya, Ustadz, mungkin hal yang paling terpenting mungkin kepada pemirsa di rumah untuk menanamkan iman pada anak terkait dengan 3 poin tadi. Baik, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah SWT, baik yang di rumah maupun yang di studio, bunda-bunda solehah semua, maka pentingnya kita untuk mendidik anak kita itu dengan akhlak. Maka ayat Al-Quran yang dibaca tadi, ayat tentang agar orang tua mendidik anak jangan berbuat syirik. Betul enggak? La tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Syirik itu dosa besar. Ini perkara tauhid, perkara iman. Tapi ingat di ayat berikutnya, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik itu akhlak. Berbuat baik, baktinya anak ke orang tua itu akhlak. Jadi iman itu, ciri-cirinya iman yang sempurna, buahnya adalah akhlak yang baik. Makanya banyak ayat tentang akhlak diawali dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang punya iman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah ngomong yang baik atau enggak diam. Ngomong yang baik itu akhlak. Tapi sebelumnya Allah sampaikan tentang iman, Rasul sampaikan tentang iman. Jadi ciri iman yang baik, akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Iman yang sempurna, akhlaknya juga semakin indah. Nah, untuk mencapai akhlak yang indah ini, anak-anak kita semua ini, maka kenalkan anak kita kepada sang pemilik akhlak yang terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai Allah sendiri memuji akhlaknya Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Qalam, Rasul Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau itu memiliki akhlak yang sangat agung. Masya Allah, Ibu, gimana Bu ya, kita siap ya untuk menghadirkan Rasulullah di dalam rumah kita sebagai surgaku, rumahku surgaku ya. Ya Ustaz, terima kasih banyak ya Ustaz sudah memberikan pencerahan. Insya Allah kita lebih lagi mengangkat Rasulullah SAW. Dan terima kasih.